Salah satu tantangan terbesar yang selalu dihadapi oleh kekristenan adalah banyak orang berusaha menyerang tentang satu fakta penting dalam kekristenan, yaitu fakta tentang kebangkitan. Salah satu Bapak Ibu ada buku yang ditulis menceritakan bagaimana ada sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagai saintis, sebagai arkeolog, menemukan kuburan yang ternyata kata mereka berisi tulang belulang yang mereka katakan itu adalah tulang belulang dari orang bernama Yesus dari Nazaret. Bagaimana respon saudara terhadap hal yang seperti itu? Nah Bapak Ibu kita lihat, itulah yang harus kita hadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah siang hari ini kita akan belajar apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, dan tema kita hari ini adalah empty tomb, kubur yang kosong. Saya akan mengajak saudara mengikuti bagaimana Paulus mengajarkan prinsip-prinsip penting ini, supaya saudara dan saya bisa mempunyai kerangka iman yang sungguh dibangun atas prinsip-prinsip dasar kebenaran yang tidak pernah berubah. Kita seringkali ketika bicara iman, kita mengkaitkan dengan begitu banyak realita kehidupan. Iman kita kaitkan dengan pergumulan soal keuangan. Iman kita kaitkan dalam soal pergumulan menghadapi sakit penyakit. Iman kita kaitkan dengan pergumulan menghadapi begitu banyak macam bahaya dalam kehidupan. Semua hal tadi merupakan hal yang baik saja dilakukan. Tetapi waktu kita bicara iman, yang paling penting adalah apa sebenarnya yang membuat saudara dan saya sungguh yakin, oh Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan yang ke-58. Nah yang pertama kita akan coba mengikuti kerangka berpikir Paulus. Dia mengatakan satu kalimat, jika Kristus tidak bangkit. Nah. Saudara, kenapa Paulus mengatakan kalimat jika Kristus tidak bangkit? Kalimat ini merupakan satu kalimat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, yang memang pada waktu itu sudah menghadapi tantangan seperti yang saudara dan saya hadapi pada zaman sekarang. Yaitu ada orang-orang yang mencoba menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan kalimat lengkapnya kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 18. Alkitab berkata begini kepada kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, kalimat ini merupakan satu kalimat yang menyatakan bahwa ketika tidak ada kebangkitan dialami oleh pribadi yang bernama Yesus, maka iman saudara dan saya menjadi iman yang percuma. Mengapa Bapak Ibu Alkitab mengatakan kalimat itu? Sebab Bapak Ibu sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengalami kehidupan kekal. Tetapi fakta yang terjadi adalah manusia memberontak kepada Allah. Manusia mengambil pilihan melawan Allah. Nah waktu manusia melawan Allah, memberontak kepada Allah, manusia jatuh dalam dosa. Alkitab katakan manusia mengalami kematian. Tetapi kita melihat satu fakta yang lain di dalam Alkitab. Waktu Adam dan Hawa itu melakukan dosa, memberontak kepada Tuhan dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia nggak langsung mati Bapak Ibu. Dia masih hidup setelah dia makan buah itu. Baru 900 tahun kemudian dia mati. Nah pertanyaannya, kalau seperti itu, yang disebut dengan kematian itu apa? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita kematian itu memiliki beberapa fakta penting. Yang pertama adalah waktu Alkitab bicara soal kematian, Alkitab sedang bicara ada satu jenis kematian yang disebut dengan kematian rohani. Kematian rohani adalah keterpisahan orang dari sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Nah setelah orang mengalami keterpisahan dari sumber kehidupan, dalam proses hidupnya, dia baru mengalami kematian secara jasmani.
Saya akan coba jelaskan kebenaran ini melalui sebuah analogi sederhana. Kalau saudara punya kipas angin di rumah, lalu kipas angin itu bisa berputar, dia bisa berputar karena dia terhubung dari sumber energi listrik yang saudara tancapkan kabelnya itu. Nah, kalau saudara cabut kabelnya itu, pertanyaan saya adalah, apakah kipasnya langsung mati? Coba siapa yang bilang langsung mati? Yang bilang nggak langsung mati? Yang butuh waktu doa puasa untuk jawab pertanyaan saya. Rupanya pendoa syafaat semua nih. Jadi ditanya begitu langsung bergumul. Saudara, waktu listriknya itu dicabut, sesungguhnya mesinnya itu sudah mati, saudara. Ya. Sudah ada energi lagi menggerakkan motornya itu. Jadi ketika listrik itu dicabut, ini seperti penjelasan Alkitab, itulah saat manusia mengalami kematian rohani. Saat ada memberontak kepada Allah, saat itu juga terputus hubungan dengan Allah. Saat itu juga dia terpisah dari sumber kehidupan, saat itu dia mengalami kematian rohani. Tetapi kemudian seperti kipas angin itu, dia masih terus berputar. Tidak langsung berhenti. Sampai energinya habis, dan itu berhenti. Pada saat berhenti yang terakhir kali itulah disebut dengan kematian jasmani. Nah, saudara, proses dari orang itu berdosa, Adam pertama kali berdosa, sampai dia mengalami kematian, ada proses yang dialami oleh Adam dan Hawa menuju titik kematian itu. Proses itu pun saudara dan saya semua hari ini sedang mengalaminya. Proses itu Bapak Ibu dalam dunia medis disebut dengan aging process. Proses menjadi tua. Ya. Semua kita sedang mengalami proses penuaan. Dan artinya adalah proses penuaan dalam diri kita itu adalah bukti bahwa semua kita akan berakhir pada satu titik yang disebut dengan kematian. Kematian itu merupakan akibat dari dosa. Semua kita akan seperti itu Bapak Ibu. Proses itu satu orang dengan orang lain berbeda Bapak Ibu. Ya. Ada yang kipasnya itu berhenti pada umur 80 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang juga 20 tahun. Bahkan ada yang mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Tapi semua kita bakal mengalami kematian. Ya. Realita ini kemudian Bapak Ibu faktanya adalah merupakan sebuah realita yang manusia nggak suka menghadapinya. Itu sebabnya salah satu yang manusia terus-menerus upayakan dari waktu ke waktu adalah upaya melawan proses yang membuat dia mengalami kematian itu. Dalam bidang medis Bapak Ibu ada anti-aging medicine. Ya. Anti-aging medicine itu satu bidang di mana orang itu berjuang untuk melawan proses penuaan yang pada akhirnya sebenarnya merupakan proses untuk orang itu mengalami satu penolakan terhadap kematian. Bahkan ada sebuah teknologi namanya cryonik. Teknologi cryonik adalah satu teknologi yang bertujuan untuk mengawetkan manusia. Saya jelaskan teknologi ini. Teknologi ini dikembangkan oleh satu perusahaan namanya Alcor, ya, Cryonic Institute di Arizona di Amerika. Teknologi ini dipelajari dari fenomena ikan salmon. Bapak Ibu, salmon itu kalau masuk di perairan dingin, lalu kemudian jadi ada winter, itu airnya jadi beku Bapak Ibu. Ya, dia masuk di satu tempat di air, lalu ketika terjadi pergantian musim winter, airnya beku, salmon itu bisa berhenti terjebak di air yang beku tadi itu. Yang ajaib, dia nggak mati. Berhenti di situ, kayak tidur begitu. Lalu ketika musim semi datang, musim panas muncul,
esnya cair, salmonnya itu bisa hidup lagi. Teknologi ini kemudian diteliti, di riset, maka kita punya teknologi untuk cryopreservation. Kita punya teknologi untuk menyimpan beku tanpa membuat satu organisme itu mengalami kerusakan atau kematian. Nah, Alcor Cryonic Institute di Arizona ini menawarkan satu fasilitas begini. Kamu yang pengen hidup lama, bahkan selama-lamanya, datang nih ke tempat kami. Nanti kalau kamu mati, kami akan bekukan kamu. Dibekuin di sini. Nah, sampai waktunya nanti kalau sudah ditemukan obat yang menyebabkan kamu mati itu, ditemukan obatnya, ya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi obatnya udah ketemu, ya. Kamu akan dicairkan lagi nih dari cairan ini. Lalu diobatin supaya kamu hidup lagi. Saudara, impian semacam itu dimiliki oleh begitu banyak orang. Dmitry Itskov itu seorang super kaya, pengusaha jaringan IT di Rusia. Dia punya satu program inisiatif ya, untuk mengcopy paste ini, isi otaknya ini di-copy, mau ditanamkan ke dalam komputer. Pemahaman dia begini. Yang namanya kehidupan itu adalah karena ada kesadaran. Sadar akan diri, sadar akan orang lain, bisa menganalisa sesuatu, bisa mengambil keputusan. Dan semuanya itu terjadi di brain kita, di otak kita. Maka orang ini berpikir kalau isi otak itu bisa diawetkan, bisa di-copy, disimpan dalam hard disk tertentu. Maka kalau orang itu mati tubuhnya, kesadaran dia tetap eksis. Kehidupan dia tetap ada. Tinggal terserah nanti, dia dikasih tubuh apa. Kalau ada teknologi bionik, dikasih tubuh bionik. Kalau nggak ada, dikasih tubuh robot. Tapi robot itu digerakkan oleh kesadaran seorang manusia. Ya. Sergey Brin, itu co-founder dari Google, dia pun mendukung satu upaya cure death, untuk mengusahakan kesembuhan buat orang mati, yang artinya dihidupkan kembali. Peter Thiel itu co-founder dari PayPal. Dia keluarkan dana 3,5 juta US nyumbang untuk apa? Untuk satu proyek yang dibuat oleh Methuselah Foundation. Kita tahu Methuselah adalah orang yang umurnya panjang sekali di dalam Alkitab. Nah, saudara, manusia sadar dosa itu menyebabkan kematian. Kematian adalah bukti adanya dosa. Maka ketika orang mati, menunjukkan orang itu berdosa. Siapapun kita dalam ruangan ini pasti mati, sebab semua kita adalah orang berdosa. Itu sebabnya Alkitab berkata begini, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, dan demikian juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya kalau Yesus nggak bangkit, dia nggak beda dengan saudara dan saya. Dia nggak beda dengan Muhammad. Dia nggak beda dengan Konghucu. Dia nggak beda dengan Siddhartha Buddha Gautama. Dia nggak beda dengan tokoh-tokoh penting di dunia manapun yang mati dan tetap mati. Kalau Yesus seperti itu, saudara, saya tidak perlu ada di depan saudara hari ini. Kalau Yesus seperti itu, saya akan jalani kehidupan saya yang sangat menyenangkan. Saya nikmati banyak kesenangan dunia. Saya tidak mau repot ada di tengah-tengah gereja semacam ini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Itu sebabnya, saudara, dari waktu ke waktu manusia mencoba menyerang untuk membuat orang percaya bahwa Yesus nggak bangkit. Tapi simpan dulu, periksa posisi Paulus ini. Karena Paulus tidak berhenti pada ayat ke-17 dan yang ke-18. Fakta penting yang harus kita pelajari, saudara, adalah ini. Kristus itu bangkit. Ya. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata yang sulung artinya akan ada kebangkitan lagi bagi yang lain, saudara. Ya. Nah, fakta ini dari waktu ke waktu dicoba, diserang, dicoba supaya ini dihancurkan. Kenapa?
Karena kalau fakta kebangkitan Kristus ini bisa disingkirkan, kekristenan tidak perlu ada di muka bumi. Dan tidak akan pernah ada di muka bumi. Saya akan coba menolong saudara melihat sejarah mengajarkan kepada kita serangan-serangan yang muncul pada fondasi dasar iman Kristen ini. Serangan-serangan itu saya ceritakan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah serangan itu berkata begini. Yesus bangkit itu mah cuma mitos. Itu enggak ada. Itu cuma mitos. Serangan pertama mengatakan kebangkitan Kristus itu mitos. It's a mythology. Mitos itu artinya adalah sesuatu yang diyakini ada tapi enggak ada. Sesuatu yang diyakini terjadi tapi nggak terjadi. Mari saya ajak saudara berpikir, gunakan akal budimu, gunakan otak kita ini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab otak ini diciptakan oleh Tuhan. Saya mempercayai Tuhan menganugerahkan kepada kita pengertian-pengertian otak kita ini supaya kita bisa mengerti kebenaran yang baik. Mari kita lihat fakta ini saudara. Kalau Yesus itu kebangkitannya merupakan mitos. Kita lihat satu fakta sejarah. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, orang percaya itu mengalami penganiayaan. Pada masa awal kekristenan, gereja Tuhan menghadapi aniaya yang begitu besar. Orang mempertaruhkan hidupnya untuk sesuatu yang mereka yakini. Yang mereka yakini Yesus adalah Tuhan. Dan ketuhanan Yesus itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Maka ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka mempercayai satu iman yang membuat mereka beresiko menghadapi berbagai macam penganiayaan. Pertanyaannya begini, mungkinkah ada orang mau mati untuk satu cerita, satu hal yang disebut sebagai mitos? Tidak ada saudara orang yang mau mati buat mitos. Mitos itu sesuatu yang tidak terbukti. Tetapi realitanya adalah banyak orang mau mati buat Kristus. Mengapa? Karena faktanya dia bangkit. Yang kedua saudara. Serangan kedua mengatakan Yesus itu gak sungguh-sungguh bangkit. Sebab dia gak sungguh-sungguh mati. Yesus mah cuma pingsan. Ya. Dia cuma pingsan, lalu pada hari ketiga dia sadar dari pingsannya siuman. Nah waktu dia habis siuman, dia coba dorong batu penutup kuburnya itu, ya, lalu melarikan diri. Mengendap-endap melarikan diri dari penjagaan tentara Romawi. Dan kemudian murid-muridnya mengatakan, Yesus bangkit. Saudara, mari kita analisa serangan yang kedua ini. Sekelompok dokter dari American Medical Association meneliti proses penyalipan. Dikumpulkan data tradisi proses penyalipan yang terjadi pada masa itu. Orang disalibkan itu diperlakukan seperti apa? Pelajari sejarah, ya, pelajari berbagai macam budaya penyalipan yang memang ada untuk menghukum orang-orang pada waktu itu. Lalu dihubungkan dengan cerita yang ada di dalam Alkitab. Kesimpulan para dokter yang tergabung dalam American Medical Association yang kemudian menerbitkan jurnal itu dengan judul On the Physical Death of Jesus Christ, kesimpulannya adalah orang bernama Yesus dari Nazaret itu pasti mengalami kematian. Saudara, salah satu penjelasannya begini. Orang bernama Yesus dari Nazaret itu mencurahkan darahnya sangat banyak. Darah pertama yang diteteskan itu bukan saat dia dicambuk dalam persidangan di hadapan Pontius Pilatus. Darah pertama yang mengucur itu sudah terjadi di Taman Getsemani. Lewat satu peristiwa yang disebut dengan hematidrosis. Hematidrosis adalah satu fenomena medis yang langka tapi bisa terjadi.
Yaitu orang ketika dalam pergumulan yang begitu berat, tekanan emosi yang sangat besar, tekanan jiwa yang sangat besar, terjadi perubahan neurotransmitter dalam dirinya, denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, dan itu menyebabkan pembuluh-pembuluh darah kecil pecah. Nah, Tuhan Yesus mengalami itu dan dilaporkan oleh Dr. Lukas. Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter, itu yang membuat dia satu-satunya yang bisa menceritakan fenomena hematidrosis. Sementara Matius, Markus, dan Yohanes tidak punya background medis, sedemikian bagian Yesus yang meneteskan keringat darah itu lewat dari pengamatan mereka. Bisa dipahami, karena mereka tidak punya background di area itu. Tetapi Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter yang mengetahui fenomena itu dan dia menuliskan Yesus mengalami hematidrosis. Pertanyaannya begini, kenapa dia meneteskan darah di Taman Getsemani? Saya yakin malam itu, dalam pergumulannya di Taman Getsemani, nama saya, nama saudara ada dalam hatinya. Dan dia bergumul berat, supaya saudara dan saya tidak mengalami kematian. Itu sebabnya dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan terus menerus setelah itu dia mengalami penyiksaan. Dari proses penyiksaan yang dialaminya, para dokter di American Medical Association itu mengambil kesimpulan, Yesus dari Nazaret itu pasti mengalami satu kondisi yang disebut dengan hypovolemia. Kekurangan darah. Terlalu banyak darah yang keluar, saudara. Nah, orang yang mengalami kekurangan darah yang dalam jumlah yang sangat masif, mengakibatkan jantungnya itu berdenyut lebih cepat. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi ditingkatkan, sedemikian organ-organ vital dalam tubuh itu tetap bisa mendapatkan pasokan darah. Tetapi akibat dari semuanya itu jantungnya akan mengalami kelelahan yang akut. Pada tahap tertentu dia mengalami fibrilasi, jantungnya itu berdenyut sampai 200 lebih per menit. Saudara bisa bayangkan, saudara duduk seperti ini, kalau saudara biasa olahraga, denyut jantungmu sekitar 65, 70, 75. Kalau kamu tidak pernah olahraga ya sekitar 85, kadang 90. Ya. Nah, ini bayangkan orang itu denyut jantungnya 200 kali per menit. Dia kerja keras jantungnya. Akibatnya dia mengalami gagal jantung akut. Acute leukemia. Berhenti. Tapi sebelum jantung itu mengalami gagal jantung akut, ya, akibat prosesnya tadi di sekitar tepi dinding jantung tadi diselimuti dengan cairan yang disebut pericardial effusion. Jantungnya digenangi dengan cairan namanya pericardial effusion. Apa buktinya? Buktinya ketika dia sudah mati, seorang pasukan menancapkan tombak. Tombaknya itu langsung tertancap di jantung, keluar air bercampur darah. Bukan cuma darah, tapi ada air. Air itu menggambarkan dia mengalami pericardial effusion. Peristiwa medis ini menyatakan tidak bisa tidak, orang bernama Yesus dari Nazaret itu pasti mengalami kematian. Dan bahwa pada hari ketiga kuburnya kosong, itu menyatakan dia pasti mengalami kebangkitan. Mari kita coba ikuti cara berpikir orang yang menyebutkan dengan teori Swoon ini. Andai kata dia cuma pingsan. Lalu orang pingsan ini sudah berada dalam gua tertutup selama 3 hari. Dan dia sadar dari pingsannya dengan luka yang sangat parah. Menurut saudara, apakah dia bisa mendorong batu yang sangat besar yang menutup itu? Kalau dia bisa mendorong batu yang sangat besar itu, menurut saudara, apakah dia bisa mengelabui para tentara Roma yang berjaga-jaga selama 24 jam menjaga kubur itu? Saya lihat teori pingsan ini tidak masuk akal.
Saya meyakini yang bikin teori ini lagi pingsan. Ya. Jadi dia menyerang dengan satu serangan yang tidak logik. Tidak mungkin Yesus cuma pingsan. Ya sungguh mengalami penderitaan dan mengalami kematian, kuburnya yang kosong membuktikan ya pasti mengalami kebangkitan. Yang ketiga, exchange theory. Exchange ini teori Tuhan itu, Allah Bapa itu menukar mukanya Isa Al-Masih ditukar dengan mukanya Yudas Iskariot. Ini yang bikin teori suka nonton film Mission Impossible. Ya kan? Itu kartu mukanya gitu kan. Lalu Isa Al-Masihnya diangkat naik ke langit ke-7. Saudara, teori ini tidak berjalan seiring dengan Allah itu adalah Allah yang bukan penipu. Ngapain dia tipu-tipu? Allah kalau mau angkat Isa Al-Masih naik ke langit ke-7, dia bisa lakukan tanpa membuat tipu daya dengan mengubah mukanya menjadi muka Yudas Iskariot. Dan sebaliknya, Yudas Iskariot dikasih muka Isa Al-Masih lalu disalibkan. Serangan yang diberikan oleh orang-orang Kedar ini tidak logik. Tidak sesuai dengan cara berpikir yang wajar, yang normal, yang sehat. Yang keempat, konspirasi. Teori ini mengatakan Yesus itu nggak sungguh bangkit. Cuma para murid itu bisa bikin konspirasi. Sebenarnya dia curi mayatnya. Lalu dia bilang begini, Yesus bangkit. Padahal nggak bangkit. Yesusnya itu dicuri aja mayatnya, disimpan sama murid-murid. Supaya mereka bisa tetap memiliki satu kekuatan. Saudara, hanya orang yang punya kekuatan yang bisa buat konspirasi. Hanya orang yang punya kekuatan finansial, hanya orang yang punya kekuatan politik, hanya orang yang punya kekuatan di dalam pemerintahan, hanya orang yang punya kekuatan dalam militer yang bisa bikin konspirasi. Tetapi sudah tahu siapakah para murid itu? Orang-orang sederhana, pendidikan tidak tinggi, bukan orang yang punya duit, bukan orang yang punya kekuatan militer, bukan orang yang punya kekuatan dan pengaruh politik. Bahkan mereka ada dalam kondisi ketakutan. Waktu Yesus itu disalibkan, murid-murid meninggalkan dia. Cuma ada satu yang terus mengikuti Yesus. Orang itu bernama Yohanes. Yang lain meninggalkan dia. Jadi mana mungkin mereka bisa bikin konspirasi? Andai kata mereka betul-betul bisa bikin konspirasi. Berhasil nyuri mayatnya. Lalu kemudian saudara, mayat itu disembunyikan. Terlalu mudah bagi penguasa waktu itu menangkap murid-murid itu. Lalu kemudian menginvestigasi mereka untuk menemukan di mana mayat itu disembunyikan. Karena mereka tidak punya kekuatan apapun pada waktu itu. Konspirasi ini tidak mungkin. Dan yang kelima, yang terakhir, halusinasi. Saudara, halusinasi adalah satu fenomena psikologi, fenomena kejiwaan di mana orang itu bisa sepertinya dengar sesuatu padahal dia nggak dengar apa-apa. Sepertinya lihat sesuatu padahal dia nggak lihat apa-apa. Ini bisa terjadi ketika orang itu dalam tekanan emosional yang sangat berat. Misalnya, saudara baru saja kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara bisa halusinasi itu. Tiba-tiba seperti saudara ngelihat dia di dapur bikin teh. Bisa. Ya. Saya bisa merasa tiba-tiba dia ada di sampingmu ketika engkau mengendarai mobil. Bisa. Itu halusinasi. Tetapi halusinasi tidak mungkin terjadi pada orang dalam jumlah ratusan sekaligus. Halusinasi rame-rame itu nggak ada, saudara. Ayo 500 orang sama-sama halusinasi, nggak ada. Nah, waktu Yesus itu mengalami kebangkitan, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga, dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Semuanya lihat Yesus yang sudah dibangkitkan. Tidak mungkin 500 orang halusinasi rame-rame. Kubur Yesus yang kosong
menyatakan dia bangkit. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Iman kita didasarkan pada fakta sejarah dan diceritakan secara sangat jelas di dalam Alkitab. Inilah fakta iman kita, saudara. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengerti Yesus ini sungguh dibangkitkan dan mengalami kebangkitan sebagai yang sulung di antara banyak saudara, pertanyaannya adalah, apa arti kebangkitan Kristus itu buat saudara dan saya? Apa artinya? Oh, dia sudah dibangkitkan, that's a history fact. Itu adalah fakta histori, pasal fakta sejarah. Lalu apa maknanya buat saudara dan saya? Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 26 berkata begini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Pertanyaan saya adalah, apa musuh terbesar dalam hidupmu? Saya mencoba menganalisa dari fakta kehidupan, termasuk dalam kehidupan yang pernah saya lewati, saya jalani. Saya temukan, saudara, ada 3 musuh yang seringkali dihadapi oleh manusia pada zaman sekarang ini. Ini, saudara. Inilah masalah yang dihadapi oleh manusia pada zaman sekarang. Sebagian orang menghadapi satu kenyataan, ketakutan, menghadapi musuh yang disebut dengan kegagalan keuangan. Ketika orang di PHK, ketika orang menjalani bisnis dan mengalami kerugian, ketika situasi ekonomi tidak bagus, orang menghadapi satu musuh besar, namanya adalah kegagalan keuangan. Tetapi izinkan saya bertanya, ketika orang itu mengalami masalah di dalam keuangan, sesungguhnya apa yang menyebabkan dia mengalami ketakutan? Apa sih yang ditakutkan kalau sudah nggak punya uang? Kalau seseorang nggak punya uang, itu apa yang ditakutkan? Takut apa? Takut nggak makan. Oke. Kenapa sih takut nggak makan? Emang kalau nggak makan kenapa? Mati. Iya kan? Orang takut nggak punya uang karena takut nggak makan. Kenapa takut nggak makan? Orang tahu kalau nggak makan bakal mati. Jadi apa sebenarnya yang ditakutkan? Kematian. Orang takut pada kematian. Yang kedua, masalah kesehatan. Waduh, penyakit sekarang macam-macam, saudara. Ada Ebola, diabetes, kolesterol, ya kan? Macam-macam penyakit. Ada virus namanya Zika, saudara sebagian sudah tahu. Ya. Zika virus itu ramai di Brasil, saudara. Tetapi beberapa bulan yang lalu saya sudah tulis di artikel saya. Hati-hati, ini bukan cuma masalah Brasil, ini bakal jadi masalah global. Dan benar, saudara, sekarang jadi masalah global. Bukan cuma itu. Zika virus yang semula itu ditularkan lewat nyamuk namanya Aedes aegypti. Di Amerika sudah dilaporkan Zika virus bisa ditularkan lewat sexual contact. Lewat hubungan seksual. Saya medical sexologist. Saya ahli di bidang seksologi, Bapak Ibu. Ditularkan lewat hubungan seksual, saudara. Lalu kenapa sih orang takut menghadapi masalah kesehatan? Apa yang ditakutkan kalau sedang sakit? Apa? Mati. Ya. Ujung akhir yang ditakutkan adalah kematian. Ya. Banyak orang, ya, saya dengar dari teman-teman saya pengusaha travel agent ini, ya, banyak orang membatalkan perjalanannya ke Eropa. Ya. Banyak orang membatalkan perjalanan ke Eropa. Takut, saudara. Ya. Takut
Nanti waktu mendarat di satu airport tertentu tiba-tiba boom meledak. Ya. Orang takut sekarang pergi ke subway, jangan-jangan nanti ada ledakan bom di MRT. Orang takut. Orang mengkhawatirkan keamanan. Tapi apa sebenarnya yang ditakutkan saudara ketika orang itu mengkhawatirkan keamanan? Kematian. Dan Alkitab berkata, kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang saudara takutkan saat ini? Kalau musuh terakhir yang namanya kematian sudah dikalahkan, apa yang saudara takutkan? Dalam 20 tahun mendatang, the European Space Agency mengharapkan bisa bangun Moon Village. Perkampungan di bulan. Saudara mau inden? Ya. Mereka sekarang sudah mencoba melawan satu realita ekstrim di bulan. Bulan itu suhunya ekstrim Bapak Ibu. Suhu terendah sekitar negatif 153 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi bisa mencapai 253 derajat Celcius. Ya. Ini cuma perhitungan di komputer sebenarnya, karena belum ada orang yang membuktikannya. Ya kan? Tapi ekstrim. Suhunya sangat ekstrim sehingga tidak ada air, semuanya menguap, saudara. Ya. Nah, tapi ada upaya teknologi untuk menciptakan Moon Village. Sebagian saudara nonton film Tomorrowland. Saudara nonton Tomorrowland? Atau saudara cuma nonton Yesterdayland? Tomorrowland, Interstellar, itu adalah film-film yang menceritakan harapan, kehidupan di masa depan. Orang pengen hidup panjang Bapak Ibu. Orang pengen hidup lama dan selama-lamanya. Karena orang takut menghadapi kematian. Tetapi Alkitab berkata, musuh terakhir yang namanya kematian sudah dikalahkan. Jadi, apa lagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita tidak takut terhadap kematian bukan karena kita, wah saya nggak takut kematian karena duit saya banyak, saya bisa berobat dengan fasilitas terbaik. Saudara pasti tahu orang bernama Steve Jobs. Duitnya bukan cuma banyak, banyak itu duitnya. Ya. Tapi waktu dia kena hepatic cancer, kanker liver, dia ini bisa bukan cuma berobat, beli rumah sakitnya, seluruh dokter di rumah sakit itu ngerawat dia sendiri, dia bisa. Tapi dia mati. Dia mati. Dia orang pintar, dia punya duit. Tapi dia nggak bisa mengalahkan kematian. Hanya satu pribadi yang bisa mengalahkan kematian, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jangan menggantungkan hidupmu kepada kecerdasan yang kamu miliki. Jangan menggantungkan hidupmu pada dompetmu, depositomu, propertimu. Ya. Jangan menggantungkan hidupmu pada semua hal yang kamu miliki. Letakkan hidupmu sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Apa respon kita? 1 Korintus 15 ayat 58 berikut ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Propertimu di muka bumi akan ada waktunya enggak ada nilainya. Depositomu di muka bumi akan ada waktunya enggak ada nilainya. Tapi ada sesuatu yang bisa bertahan di dalam kekekalan. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara enggak bisa bawa duit saudara ke surga. Berita baiknya, saudara bisa mentransfernya. Saya jelaskan. Kalau bawa itu artinya begini, dibawa, ikut pergi bersama saudara. Kalau transfer, yang namanya transfer, orang yang ngirim tetap di sini kan.
Saya misalnya mau transfer duit ke Jepang begitu. Saya nggak perlu pergi ke Jepang, saya masih di sini nih. Tapi duitku bisa pergi ke Jepang. Itu transfer namanya. Tuhan Yesus berkata begini. Kalau ada seseorang memberikan segelas air minum kepada hambaku, kata Tuhan, itu akan tercatat di dalam kerajaan sorga. Satu gelas air mineral tercatat di dalam kekekalan, tidak ada satupun yang dilupakan. Apalagi ini 3 nih. Ya, yang bawa di sini upahnya besar nih di surga nih. Ya kan? Tercatat di dalam kekekalan. Saudara, saya sedih. Banyak orang sekarang jadi pengangguran rohani, saudara. Do nothing untuk kerajaan surga, nggak ngerjain apa-apa. Datang ke gereja sebagai pengamat. Semuanya diamatin. Ya, diamatin, waduh. Gambarnya kurang keren, diamatin gitu. Lampunya terlalu silau, waduh diamatin semua. Tipe pengamat. Pengamat selalu punya cara untuk menemukan kesalahan dan menyampaikan kritik tanpa memberikan solusi. Tipe kedua, penikmat. Pokoknya happy, datang ke gereja sukacita, lagunya asik, ya kan? Khotbahnya membangkitkan, memberikan penghiburan. Dia sangat menikmati ibadah, tetapi berhenti pada dirinya sendiri. Tuhan mau saudara menjadi tipe yang ketiga. Bukan jadi penikmat saja, apalagi cuma pengamat. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pegiat. Sebab Alkitab berkata begini. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua kita akan berakhir di muka bumi ini. Semua kita. Saudara yang saat ini tinggal di rumah tipe 40, saudara yang saat ini tinggal di rumah tipe 450, atau 4.500, semua kita akan berakhir di tipe rumah yang sama, 1x2. Ya. Kita akan berakhir di sana. Sekarang ini saudara yang pergi kemana-mana dengan menggunakan motor yang tertutup cuma kepalamu, pakai helm, atau kamu berada di sebuah mobil yang kemudian dikendarai oleh drivermu dan mobilmu berharga miliaran rupiah. Tapi akan ada satu hari, semua kita naik mobil yang sama. Namanya mobil jenazah. Kita semuanya akan di situ, saudara. Akan di situ. Tetapi ada sesuatu yang akan membedakan kita di dalam kekekalan. Yaitu mereka yang mau giat untuk pekerjaan Tuhan. Selamat Paskah. Lakukan sesuatu yang bernilai kekal dalam hidupmu. Amin.